Halo teman-teman semua, saya Kezia Mardina Putri Zai dari kelas 12 IPA akan menjelaskan 5 soal sifat kologatif. Ikuti sampai selesai ya. Di soal nomor 1 ini kita membahas penurunan titik beku. Soalnya adalah sebanyak 8 gram zat A dilarutkan dalam 200 gram air. Jika diketahui tetapan penurunan titik beku air atau KF air adalah 1,86 derajat Celcius per molal dan massa molar zat tersebut adalah 40 gram per mol, maka berapakah titik beku larutan tersebut? Nah, sebelumnya harus kita ketahui bahwa di sini yang dilarutkan ada 8 gram zat A. Lalu air 200 gram sebagai pelarutnya. Nah, di sini juga diketahui KF air adalah 1,86 derajat Celcius per molal. Kita tulis juga. Dan molar zat atau MR di sini juga diketahui bahwa MR adalah 40 G per mol. Nah, di sini yang ditanyakan apa? Yang ditanya adalah titik beku larutan. Titik beku larutan berarti yang dicari adalah TF. Oke. Nah, cara menjawabnya adalah rumus yang kita gunakan adalah delta TF. Delta TF. Delta TF adalah KF kali M. Nah, M ini kita pecah menjadi KF sama dengan KF dikali G per MR. Lalu dikali 1000 per P. Oke. Nah, di sini sudah diketahui KF adalah 1,86, G 8 gram, MR 40 dikali 1000 per P. P di sini 200. Nah, ini kita hitung 1,86 dikali 8 per 40 adalah 0,2. Lalu 1000 per 200 adalah 5. Sehingga di sini hasilnya adalah 1,86 derajat Celcius. Ya, kita sudah menemukan delta TF-nya. Nah, sekarang kita mencari TF-nya. Apa itu rumus TF? Rumus TF adalah TF0 min delta TF. Nah, TF0 di sini kan tidak diketahui, jadi kita tulis 0 min delta TF yang diketahui tadi 1,86 derajat Celcius. Maka hasilnya adalah minus 1,86 derajat Celcius. Inilah hasil titik beku larutan dari soal di atas. Oke, soal nomor 2 membahas kenaikan titik didih. Kita baca soalnya.
Berapakah titik didih larutan yang terbentuk dari 20 gram urea CONH2 dalam 80 gram air jika diketahui Kb air adalah 0,52 derajat Celcius per molal. Nah, kita tulis lagi seperti di soal nomor 1. Yang diketahui adalah di sini terdapat 20 gram urea. Lalu air sebagai pelarut diketahui 80 gram. Kb air 0,52 derajat. Dan yang ditanya adalah berapa titik didih larutan. Berarti titik didih adalah TB. Oke, cara pengerjaannya. Sebelumnya kita ketahui dulu MR dari urea NH2 itu 60 gram ya per mol. Oke. Nah, cara pengerjaannya adalah rumusnya delta TB sama dengan KB dikali M. Sama seperti di soal nomor 1 tadi. Lalu KB dikali G per MR dikali 1000 per P. Kita masukkan lagi, KB di sini diketahui 0,52 dikali G 20 gram. MR-nya berapa? 60 dikali 1000 per P. P-nya 80 gram. Oke. Sehingga hasilnya adalah 2,112 derajat Celcius. Kita geser sedikit. Selanjutnya kita cari yang ditanyakan, TB. TB sama dengan, sama seperti nomor 1 juga, TB 0. Tapi ini di plus ya, plus delta TB. TB 0-nya 100 plus 2,112. Sehingga hasilnya adalah 102,112 derajat Celcius. Inilah titik didih larutan dari soal di atas. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu penurunan tekanan uap. Berapa mmHg tekanan uap pelarutan sukrosa 2M pada suhu 20 derajat Celcius? Jika diketahui tekanan uap air murni pada suhu tersebut adalah 17,40 mmHg dan MR air adalah 18. Nah, kita tulis seperti biasa diketahuinya. 17,40 mmHg, MR air 18. Oke. Dan yang ditanya adalah tekanan uap larutan atau P. Oke. Lanjut ke cara pengerjaannya. Nah, jika massa dan volume air di dalam soal tidak diketahui, maka massanya dianggap 1 kg dan volumenya dianggap 1 liter. Jadi, rumus yang kita gunakan adalah M sama dengan G per MR dikali 1 per P. Oke.
N-nya diketahui 2, G per MR 342 dikali 1 per 1. Oke. Lalu, karena kita sedang mencari yang G, kita pindah ruas G-nya, sehingga hasilnya adalah 342 dikali 2, yang hasilnya adalah 684 gram. Lalu, selanjutnya kita akan mencari P-nya. Rumus yang P adalah P0 dikali XP. Ya. P0 dikali XP ini NP per NP plus NT. Oke. Sehingga ini adalah 17/40 dikali 1000 per 18 per 1000 per 18 plus 684 per 342. Ya. Kita langsung saja, ini 17,40 dikali 55,5 per 57,5. Ya kan? Lalu 17,40 dikali 55,5 per 57,5 itu 0,97. Sehingga tekanan uapnya adalah 16,88 mmHg. Oke, kita sampai di nomor 4, tekanan osmosis. Sebanyak 18 gram glukosa MR sama dengan 180 dilarutkan dalam air hingga volumenya menjadi 250 mili. Hitunglah tekanan osmosis larutan tersebut pada suhu 27 derajat Celcius. Seperti biasa kita tulis dulu diketahuinya. Diketahui G 18 gram, MR 180, V 250 mili, T 27 derajat Celcius. Ini sama dengan 300 K ya. Dan yang ditanya adalah tekanan osmosis atau T-nya berapa. Oke, cara pengerjaannya adalah Pi sama dengan M kali R dikali T. Ya, M kali R kali T. M adalah G per MR, R 1000 per V dikali R dikali T. Ya, kita tinggal masukkan G-nya 18, MR-nya 180, 1000 per V-nya 250 dikali 0,082 dikali 300. Tinggal dihitung, ini 0,1 dikali 4 dikali 0,082 dikali 300, dan hasilnya adalah 9,082
atm. Oke, the last number. Nomor terakhir, nomor 5, grafik sifat kologatif. Oke. Perhatikan gambar P sampai T. P sampai T. Tentukan garis beku pelarut ditunjukkan oleh yang mana? Ayo. Ya, di sini garis beku pelarut ditunjukkan oleh LR. Di sini R ya, ditulis di luar karena posisi di sini sangat kecil, jadi nanti tidak akan terlihat. Mengapa LR? Karena K adalah titik beku pelarut. Maaf, ini bukan pelarut tapi larutan. Yang L itu baru titik beku pelarutnya. Sehingga kaki itu adalah garis beku larutan. Dan LKR berarti garis beku pelarut yang dicari. Karena R itu cair, Q itu gas, dan di sini padat. Nah, sekian penjelasan 5 soal koligatif dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga dapat dimengerti. Terima kasih.